semuanya, selamat datang kembali di video Dea, di YouTube channel Dea. Dimana pada hari ini aku cuma mau bercerita-cerita sambil membagikan sedikit tips and trick tentang suatu hal yang aku harap bisa bermanfaat untuk teman-teman. Tapi di video kali ini aku pengen ngobrol santai aja. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada hal-hal random yang mungkin tiba-tiba dibahas di video ini, aku mohon maaf banget karena sejujurnya untuk video kali ini aku cuma pengen ngajak teman-teman untuk sedikit refleksi dan juga untuk aku bisa menceritakan segala hal yang sedang terjadi di kehidupan aku saat ini yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman semua. Akhir-akhir ini aku lagi disibukkan oleh beberapa aktivitas, dimana salah satunya itu adalah berkuliah, kemudian sedang magang juga, dan aktif pada beberapa organisasi di luar kampus. Pada awalnya aku pikir dengan menjadi aktif seperti itu aku bisa menjadi lebih produktif, aku bisa lebih bermanfaat untuk lingkungan sekitar, dan juga aku bisa mengembangkan diri aku menjadi lebih baik lagi ke depannya. Tapi setelah aku lewati dan aku jalanin, ternyata hal tersebut lumayan sangat memberatkan untuk diri aku. Meskipun aku sekarang tetap menjalani hal tersebut, tapi aku merasa bahwa hal tersebut bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dicoba oleh teman-teman gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang nonton video ini dan saat ini sedang berpikir apakah aku bisa bekerja sambil berkuliah, kemudian aktif pada beberapa organisasi tanpa ada yang ketinggalan satupun, itu jawabannya bisa banget. Tergantung bagaimana cara teman-teman dalam membagi waktunya seperti itu. Tapi aku tidak bisa memungkiri bahwa diri aku akan menjadi lebih toxic productivity menurut aku pribadi gitu, karena aku merasa kehilangan waktu untuk beristirahat, kemudian aku juga kehilangan waktu untuk sekedar main handphone, scrolling Instagram. Itu rasanya jarang banget akhir-akhir ini karena beberapa kesibukan yang sedang aku jalani sekarang. Nah, hal yang baru aku sadari dalam waktu belakangan ini adalah aku merasa bahwa aku tidak menyadari beberapa hal-hal yang mungkin kalau aku bisa sadari, aku bisa menjadi lebih bahagia, lebih enjoy menjalani aktivitas aku sekarang. Tapi akhir-akhir ini aku lebih fokus ke hal-hal yang buat aku capek, buat aku mikir keras gitu. Akhirnya aku sakit, kemudian tugas-tugas aku bukan ketinggalan tapi sedikit keteter gitu. Karena aku sakit, aku harus istirahat, jadi tugas harus aku postpone sebentar. Karena aku postpone, tentulah ada waktu dimana aku harus membayar semua tugas-tugas yang belum aku selesaikan gitu. Karena pada dasarnya aku adalah tipikal yang lebih baik mepet deadline daripada tidak mengerjakan, atau lebih baik mepet deadline daripada melewati deadline gitu. Jadi misalnya aku ada tugas hari Senin, kemudian aku dikasih tugas itu hari Sabtu kemarin, terus hari Minggu aku sakit, aku lebih rela untuk membuang waktu tidur aku di malam Senin itu dengan mengerjakan tugas untuk mengejar deadline di hari Senin gitu. Dan hal tersebut adalah hal yang sangat bisa untuk teman-teman ikuti, meskipun bukan hal yang baik juga gitu. Nah, balik lagi, dimana aku mau memberikan sedikit tips and trick untuk teman-teman dan juga untuk aku pribadi sejujurnya, adalah bagaimana cara untuk menjadi bahagia di tengah kondisi yang mungkin saat ini sedang kurang berbahagia. Karena kita tahu dimana belakangan ini kita mendengar kabar kurang menyenangkan, yaitu dari saudara-saudara kita di kota Cianjur yang mana mereka mengalami bencana alam, yaitu gempa dengan kekuatan 5,7 skala Richter, yang mana gempa tersebut telah memakan banyak korban jiwa. Oleh sebab itu, aku turut berduka cita atas hal tersebut, dan aku mendoakan yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan, dan yang terbaik juga untuk mereka yang telah meninggalkan dunia ini. Seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk ke tips and trick how to be happy nomor 1. Yang pertama adalah enjoy yourself, dimana
Aku menyadari bahwa dengan aku enjoy terhadap segala hal yang aku kerjakan, kemudian aku tidak menganggap pekerjaan aku sebagai beban, aku tidak menganggap tugas-tugas kampus sebagai beban, aku tidak menganggap beberapa hal yang sedang aku jalani ini adalah beban. Aku merasa jadi lebih bisa menghargai banyak hal gitu. Aku jadi bisa untuk merasa sedikit lebih happy dibandingkan sebelumnya gitu. Jadi fun fact-nya gini, sebelumnya aku selalu mikir bahwa setiap tugas dari kantor yang diberikan ke aku itu adalah beban. Aku mikirnya, loh kok cuma aku yang dikasih tugas, kok yang lain enggak gitu. Padahal semua orang juga dikasih tugas karena mereka bekerja di tempat tersebut. Tapi karena aku nggak enjoy dengan hal tersebut, jadi aku mikirnya selalu negatif. Aku selalu mikir bahwa yang dapat tugas paling banyak itu aku, which is not true. Tapi setelah sekarang akhir-akhir ini aku bisa lebih enjoy menjalani semuanya, aku jadi sadar gitu kalau setiap orang punya kesibukan dan setiap orang juga punya porsi yang sama untuk tugas yang diberikan. Jadi yuk kita mulai bisa enjoy terhadap hal-hal yang kita jalankan. Kalau misalnya teman-teman merasa terlalu banyak load tugas yang diberikan kepada teman-teman bisa melakukan hal-hal yang mungkin bisa membuat teman-teman enjoy. Misalnya melakukan hobi, main alat musik, mendengarkan alat musik, menonton konser, atau menonton film mungkin sesuai dengan hobi teman-teman gitu. Gak ada yang gak mungkin ketika teman-teman menjalani hobi teman-teman, itu teman-teman akan sedikit menjadi lebih bahagia, atau harapannya teman-teman akan menjadi lebih bahagia lagi. Seperti itu. Tips nomor 2 adalah doing exercise, dimana aku pribadi sejujurnya saat ini sangat-sangat jarang melakukan olahraga karena tadi alasannya selalu sama, aku gak punya waktu buat olahraga. Ternyata hal tersebut adalah hal yang sangat-sangat salah untuk aku terapkan di kehidupan aku ke depannya. Melakukan olahraga itu merupakan sebuah hal yang sangat-sangat wajib untuk teman-teman jalani. Maaf ya teman-teman, tadi aku ke distrik ada cicak. Teman-teman tuh harus menyempatkan sedikit waktu. Kalau aku boleh menyarankan untuk teman-teman, apabila teman-teman mau untuk olahraga di tengah kondisi yang sangat penuh ini, teman-teman boleh coba beberapa aplikasi exercise yang bisa teman-teman download di handphone teman-teman. Biasanya teman cuma butuh waktu 7 menit sampai 14 menit untuk melakukan gerakan-gerakan olahraga. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir, aduh aku harus diet nih karena badan aku terlalu gemuk atau apapun itu alasannya, teman-teman harus bisa lebih ideal lagi dalam memilih program diet yang teman-teman ikutin. Mungkin gini, daripada teman-teman diet, lebih baik teman-teman bisa belajar untuk rutin berolahraga gitu, meskipun tetap dengan menjaga pola makan teman-teman gitu. Tips nomor 3, mengikhlaskan dan mensyukuri. Untuk sebagian dari kita mungkin sangat sulit, termasuk aku, untuk belajar bagaimana cara mengikhlaskan segala hal yang pernah hadir di kehidupan kita. Bahkan sepelenya adalah ketika aku memiliki seorang teman, kemudian teman aku pergi dengan orang lain, aku merasa sangat kesal karena aku pikir, kan dia teman aku, kenapa dia pergi sama yang lain gitu. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang salah. Teman itu sangat wajar datang dan pergi, dan kita juga tidak punya hak untuk membatasi kehadiran dan kepergian teman kita, karena masing-masing dari kita mempunyai tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, ketika teman-teman merasa ditinggalkan oleh teman-teman kalian, teman-teman bisa memilih opsi, yaitu let it flow, jalani kehidupan teman-teman seperti sebelumnya. Teman-teman bisa tetap melakukan mimpi-mimpi teman-teman, atau teman-teman bisa pergi ke lingkungan baru untuk mencari teman baru gitu. Mungkin hal itu sedikit bisa membantu kita untuk bisa mengikhlaskan gitu. Ini bukan hanya untuk persoalan teman ya, tapi untuk persoalan lainnya mengenai kehilangan gitu. Aku pernah baca sebuah cerita di mana ada seorang anak perempuan, dia ditinggalkan oleh ayahnya. Mungkin kita bisa inisialkan anak tersebut bernama Tulip. Jadi Tulip ini ditinggalkan oleh ayahnya, kemudian dia drop. Dia nggak bisa ngelakuin apa-apa karena dia pikir dunianya sudah pergi.
padahal di situ masih ada ibunya, tapi dia berhenti dari langkah-langkahnya. Dia berpikir ketika sudah tidak ada ayahnya, maka sudah tidak ada lagi yang harus dia kerjakan. Dia nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi sebenarnya ketika seorang ayah pergi, ketika ayahnya Tuli pergi, itu bukanlah kehendak dari siapapun, itu adalah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Dan tentu saja ayah Tuli tidak ingin hal itu terjadi. Oleh karena itu Tuli pergi untuk menemui seseorang, dimana bersama orang itu Tuli diajarkan bagaimana cara mengikhlaskan, bagaimana untuk tetap bertahan hidup, menjalani kehidupan. Karena apa? Karena ketika dunia kita hancur, dunia lain itu, dunia ini itu tetap berjalan. Dan dunia ini tidak punya waktu untuk menunggu teman-teman dan berhenti bersama teman-teman untuk menghabisi kesedihan. Oleh karena itu teman-teman, aku tahu ini gak sulit, aku tahu ini gak mudah, tapi aku harap kamu mampu untuk melaksanakannya, untuk mengikhlaskan dan untuk mensyukuri segala hal di dunia ini tuh sangat-sangat mungkin untuk disyukuri, sangat-sangat tidak sulit untuk kita syukuri hidup kita. Mulai dari kita bisa minum, kita bisa bernapas, kita bisa berjalan, kita bisa berbicara dengan orang lain, itu adalah hal yang disyukuri. Karena sebagian dari kita mungkin kesulitan akan hal tersebut. Oleh karena itu, aku mau teman-teman sedikit merefleksikan segala hal-hal baik dan hal-hal buruk yang datang ke diri teman-teman. Aku mau teman-teman merasa lebih bersyukur dengan keberadaan teman-teman. Nah, aku harap teman-teman bisa terus berbahagia, meskipun aku tahu itu bukanlah hal yang mudah, dan aku tahu berbicara itu, aku ngomong kayak gini itu kayak gampang gitu, tapi aslinya untuk aku bisa menyampaikan ini, aku mikir berkali-kali. Aku mikir kira-kira apa yang aku sampaikan ini akan menyakiti perasaan sebagian orang nggak ya. Jadi aku harap teman-teman bisa mengambil hikmah positif dari hal-hal yang aku sampaikan gitu. Kenapa? Karena kalau aku boleh cerita ya, dulu itu aku pernah ada di posisi dimana setiap malam aku nangis. Aku pikir, aduh gimana ya hari besok, aku sanggup nggak ya. Terus aku paginya harus bangun pagi, menjalani aktivitas aku, sorenya aku pulang, malamnya aku nangis lagi, paginya kayak gitu lagi. Akhirnya aku sakit, aku pikir, oh akhirnya sakit juga gitu. Kalau misalnya aku nggak mikir kayak gitu, mungkin aku bisa sehat. Jadi bener-bener kita nggak perlu mikirin apa yang akan terjadi hari esok, baik atau buruknya itu adalah rahasia, tapi berusahalah untuk menjadi baik pada hari ini, di versi diri kamu saat ini, sehingga nantinya kamu bisa berkembang menjadi versi yang lebih baik di masa depan. Mungkin segitu aja hal-hal yang mau aku sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ataupun yang lainnya. Semoga teman-teman bisa selalu berbahagia dan sampai jumpa. Dadah.